Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel podcast Kabar Satu Open Your Eyes. Nah, pemirsa, saat ini saya sedang berada di kecamatan dekat ini ya? Iya. Nah, kecamatan dekat, kalau desanya apa ini, Pak? Sugiwaras. Sugiwaras. Oke. Nah, kedatangan saya kali ini akan coba mereview atau membahas terkait minuman ya, yang menjadi salah satu ciri khas di Jawa Timur berarti ya, gitu ya. Nah, tepatnya di Tuban atau apa ini Pak? Ini Pak minuman ini Pak. Lamongan, Tuban, Gresik, Pantura pokoknya ya. Oke. Nah, sebelumnya kita sapa dulu bintang tamu kita kali ini. Gimana Pak? Sehat semuanya? Oh, iya, Alhamdulillah sehat. Nah, ini juga kebetulan saya juga didampingi dengan sahabat saya seperti biasa, Mas Turoji. Beliau ini pendamping legalitas halal. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita langsung coba tanya-tanya terkait minuman legen ini apa sih? Gitu. Nah, kepada siapa dulu nih kira-kira siapa ya? Ke Pak ya. Siapa? Pak Usman. Pak Usman G. Pak Usman. Pak Usman, kalau boleh tahu, legen ini asal mulanya tuh seperti apa sih Pak? Prosesnya nih, misalkan ini tuh dari pohon kah atau dari apa gitu, itu gimana Pak? Kalau boleh tahu. Kebetulan proses untuk legen sendiri itu kan kita sebelum masuk terlalu jauh untuk prosesnya gimana, kita kan mengenalkan dulu pohonnya itu yang menghasilkan legen itu kan gimana. Pohonnya itu kan ada dua jenis. Ada dua jenis. Ada yang pohon jantan dan ada yang pohon betina. Nah, yang pohon betina itu mengeluarkan buah yang namanya siwalan atau untal itu tadi. Buah siwalan ya. Siwalan itu tiap daerah juga sebutannya beda-beda ya. Beda-beda. Kalau Tuban itu siwalan, mungkin kalau Lamongan, Gresik ya mungkin ada yang ental atau yang siwalan. Cuma kan buahnya ada. Kebetulan hari ini saya juga nggak bawa buahnya. Iya. Kalau untuk yang jantan itu kan nggak menghasilkan buah, tapi menghasilkan seperti ibaratnya itu kalau istilahnya orang sana, orang Tuban itu wolok namanya. Wolok. Jadi itu panjangnya sekian segini, bentuknya bulat. Nah, ini yang diproses untuk dibuat jadi toa atau legen atau gula batok. Nah, dari wolo ini dari pohon Bogor, pohonnya itu namanya Bogor. Jadi mungkin daerah lain daerah mungkin sebutannya beda lagi. Yang pohonnya itu kan namanya Bogor, daunnya namanya lontar. Buahnya namanya siwalan atau untal. Nah, kebanyakan kadang orang kan nyebutnya ada pohon siwalan, padahal siwalan kan namanya buahnya. Nama buahnya sebetulnya. Jadi ya salah persepsi lah gitu. Cuma umumnya penyebutannya seperti itu kan. Iya. Nah, yang bisa untuk dibuat untuk legen, toa maupun gula itu dari pohon jantan. Sebetulnya bisa sih pohon betina atau yang menghasilkan siwalan tadi dibuat seperti itu. Cuma ya dari rasa beda. Masih enak rasanya itu dari pohon yang jantan, dari wolo itu tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari sisi ekonomis rugi kalau pohon yang betina yang menghasilkan buah siwalan tadi dibuat untuk toa, legen ataupun gula. Karena apa? Buahnya sendiri pun dijual itu juga laku lagi. Oh, jadi buahnya sendiri aja dijual itu laku. Ya. Jadi ya dari mungkin pertimbangannya petani-petani itu dari dua itu tadi ya. Jadi ya untuk membuat legen toa itu pakai yang pohon jantan itu tadi. Nah, dari wolo itu pun diiris. Nah, diiris nanti ada tempatnya itu dari bambu. Pohon bambu itu kalau istilahnya namanya bumbung lah itu. Cuma sekarang jarang pakai bumbung lagi. Karena apa? Sekarang banyak yang pakai paralon
atau botol aqua atasnya dilubangi. Karena apa? Oh. Nanti menjemurnya itu kan lebih mudah daripada pakai bambu. Nah, cuma sekilas asal mulanya dari itu. Dari itu ya. Oke. Nah, tadi ngomong-ngomong masalah apa? Legen, tua, sama apa? Gula itu Gula, tadi ya. Kalau misalkan untuk legen sama ini kayak ini ada contohnya ini ya. Ya. Ini contohnya yang kalau ini apa ini? Itu tua. Tua. Ya. Oke, kalau ini yang tua, kalau ini yang Itu legen. legen, ya. Dari warnanya aja udah beda ya. Iya. Nah, perbedaannya sendiri kalau misalkan tua sama legen itu selain daripada itu apa sih Pak? Kan gini ya, kebanyakan ya sambil meluruskan, barangkali saya juga ya salah atau ada persepsi yang ada di luar juga salah ya, kita juga nggak tahu ya. Nanti sambil meluruskan. Iya. Kebanyakan orang itu kan beranggapan legen dibiarkan lama jadinya tua. Iya. Padahal legen sama tua itu beda proses dan beda bahan baku. Prosesnya sih sama, cuma ada bahan baku yang ada di dalam tempatnya itu tadi, itu ada bahannya sendiri dan itu beda sama legen. Kalau legen kan nggak pakai bahan seperti itu. Legen itu kan murni pakai botol atau wadah ini dibawa ke atas, istilahnya deres. Istilahnya Deres kalau bahasa ya, sininya gitu deres, ya. Lamongan, Gresik, Tuban itu kan istilahnya deres. Nah, deres itu ke atas naik pohon itu, bawa tempat atau wadah tadi. Nah, kalau mau dibuat legen, itu dia botolnya kan nggak ada apa-apanya, ya kosong. Cuma di sekitaran sini itu dikasih air injit. Injit itu bukan gamping loh ya. Nah, ini juga meluruskan lagi. Kalau istilah gamping di Lamongan itu kan kapur yang dipakai untuk bangunan atau untuk ditambak supaya tanahnya nggak berbau. Itu kan gamping istilahnya kalau di Lamongan. Kalau di Tuban itu beda, gamping nggak seperti itu. Jadi batu, ya batu dari alam itu tadi. Nanti dimasukkan ke wadah, bak atau timba, dikasih air. Itu nanti dengan dikasih air dia akan berubah reaksi kimia. Hancur batunya tadi. Hancur. Nah, ini namanya gamping. Nanti airnya dibuang, kan ngendap toh. Batunya tadi itu, gampingnya tadi ngendap. Nah, gampingnya ini dipakai. Gampingnya Dibuat pakai untuk tambahan atau salah satu bahan untuk membuat legen. Jadi ya cuma sedikit dioleskan di dalamnya badannya. Karena apa? Nanti banyak-banyak pahit. Terus kedua getar di lidah itu getar rasanya. Jadi ya secukupnya, biasanya ya secukupnya gitu. Tiap orang pun ya beda-beda sih. Antara saya sama penderes yang lain atau petani yang lain ya beda. Beda ya. Di situ. Nah, kalau toa itu biasanya ada campuran bumbunya. Oh, ada racikannya sendiri. Ada racikannya sendiri. Jadi kalau toa itu biasanya pakai jambu mente. Jambu mente. Jambu mente itu istilahnya sana itu babaan. Istilahnya Babaan. Tuban atau Gresik atau Lamongan. Kalau orang penderes atau petani itu istilahnya babaan. Babaan. Jadi ada babaannya atau campurannya itu dari kulit pohon jambu mente, juwet atau juwet. Nah, makanya kebanyakan di mana ada petani toa pasti di situ pohon jambu mente nggak ada. Karena habis terpakai oleh petani-petani membuat toa itu tadi. Ya, mati akhirnya. Iya. Nah, makanya rasanya toa kan ada pahit-pahitnya. Ada pahit-pahitnya. Terus aromanya juga beda sama legen. Sedangkan legen kan apa itu manis. Nah, kalau toa itu ada pahitnya. Ada pahitnya. Meskipun di awal itu ada manisnya sedikit-sedikit, cuma dibiarkan beberapa jam nanti berubah pahit. Nah, antara toa sama legen ini nanti dibiarkan lama itu jadinya cuka. Kalau dibiarkan lama, ya. Dalam kurun waktu berapa ini? Di atas 1 bulan. Oh, kalau 1 bulan jadi Cuka ini. Cuka. Ya. Apa rasanya seperti cuka. Rasanya Orang sana nyebutnya cuka gitu. Oh.
Maksudnya seperti cuka yang kayak umumnya gitu, yang biasa di dapur gitu. Ya cuma cuka yang ada di dapur itu kan hasil produksi pabrik. Oh iya. Pasti bahannya kan percampuran dari bahan-bahan kimia. Sedangkan cuka dari hasil legen sama tua ini kan nggak ada campuran apa-apa, ibaratnya murni. Ya proses fermentasi lah istilahnya. Proses alam ya. Iya, proses alam. Makanya kan minuman legen atau tua ini kategorinya fermentasi. Ya. Kalau bikinan pabrik atau ada campuran kimia itu namanya karbonasi. Nah, bedanya kan di situ. Bedanya di situ ya. Makanya orang kadang salah kaprahnya kan di situ. Iya. Untuk apa ya, meluruskan persepsi ini kan sulit ya, memang berkembangnya informasi kan seperti itu. Iya jadi, betul. Legen agak keras sedikit, oh ini mendekati tua, ya nggak bisa, ya cuma jadi cuka, asamnya semakin tinggi rasa asamnya. Jadi tua itu beda lagi. Iya. Nah kalau ini sedikit kita bahas terkait kayak tua itu kan ya, mungkin juga teman-teman banyak yang sudah tahu juga ya, ada efeknya kan sebetulnya gitu kan, dari tua itu sendiri. Nah yang membuat efeknya itu sendiri itu dari apanya itu, dari bahan-bahannya itu sendiri kan? Ya kemungkinan dari reaksi kimia atau reaksi fermentasi tadi, dari tetesnya nira ya. Tetes awalnya itu namanya nira airnya. Dari wolo itu tadi netes, nama airnya tetesnya itu wolo. Nira itu tadi. Nah nira itu kan ada 3. Nira dari yang dihasilkan dari pohon siwalan atau pohon bogor, nira yang dihasilkan dari sadapan pohon kelapa, dan nira dari sadapan pohon aren atau buahnya kolang-kaling itu tadi. Jadi ada 3 air nira itu tadi. Nah juga sama, dari ketiga bahan air nira tersebut dibiarkan lama ya jadinya juga asam semua. Jadinya asam ya. Jadi nggak bisa jadi tua, nggak bisa ya, tetap legen ya legen, tua ya tua gitu ya. Jadi yang membedakan itu bumbunya, itu babaannya itu tadi. Nah kemungkinan ya rasanya kulit atau daging buahnya jambunya itu tadi kan pahit cepat ya, mungkin bereaksi dengan air nira itu tadi. Nggak tahu menghasilkan, kalau di lab ya mungkin kemungkinan tahu hasilnya apa gitu. Itu kita cuma meraba-raba ya kemungkinan. Nah itu yang menimbulkan efek memabukkan itu yang mungkin di situ. Oke. Nah kebetulan saat ini pemirsa legennya ini sekarang dikemas nih secara api ini sama Pak Imam nih, Pak Haji. Jadi kalau biasanya juga kan kadang banyak sih ya sebetulnya yang jual-jual juga di pinggir jalan gitu kan. Kalau misalnya pemirsa di sini suka lewat Tuban, ada juga kan ya yang suka di pinggir-pinggir jalan. Nah kalau untuk di Lamongan sekarang ini sudah betul-betul dikemas secara api, secara rapi sama Pak Haji Imam ini. Nah namanya ini Legen nyebutnya apa nih? Legene Bahe gitu kan, minuman segar sari lontar khas Lamongan. Nah sekarang ke Pak Imam. Pak, awal mula pengen mengemas ini tuh tadinya gimana sih Pak? Idenya kok nyasar ke legen nih gitu kan? Gimana? Terima kasih. Nah awalnya itu kan kebanyakan legen-legen itu cara jualnya itu kan di jalan-jalan, di pinggir jalan, terus dimasukkan tremos. Nah jarang dikemas secara bagus, itu jarang. Dan biasanya legen dari Tuban atau dari Lamongan, dari Paciran itu nggak tahan lama. Jadi kita coba berbagai cara agar supaya legen ini lebih tahan lama. Berinovasi lah. Ya, dari beberapa percobaan, beberapa inovasi itu akhirnya alhamdulillah legen ini sekarang jadi tahan lama. Nah, keinginan kita secara pribadi dari grup saya ini ingin bahwa legen ini menjadi minuman kesukaannya warga Lamongan khususnya, tapi gitu terutama untuk Jawa Timur ya. Nanti akan dikemas lebih baik lagi. Nah kalau semuanya sudah sudah pasarnya sudah melebar, insya Allah kita berani tampil dengan kemasan yang lebih bagus, bisa dari botol kaca, bisa dari kaleng, dan bahkan mungkin nanti kalau ada teknologi terbaru bisa jadi serbuk mungkin saja. Gitu ya. Dan kita pengennya itu semua masyarakat
kalangan baik kecil maupun dewasa niku suka sama minuman tradisional ini. Karena sebenarnya minuman ini itu insya Allah dalam tubuh itu menyegarkan gitu. Menyegarkan. Ada manfaatnya kayak daripada anak-anak muda sekarang itu ke minuman-minuman saset yang Iya, kita nggak tahu efek sampingnya benar. itu, lebih baik kita minum minuman yang alami. Insya Allah ini masih alami, jadi ditambahi bahan sedikit itu tetap alami. Tetap alami ya. Tetap alami dan banyak manfaatnya ini. Ya semoga di UMKM Lamongan ini, terutama UMKM Lamongan, bisa mensupport bagian yang baik ini untuk naik tahta, istilahnya itu naik ke ranah yang lebih tinggi dengan kemasan yang lebih bagus, lebih ekonomis, dan terutama pasar di luar Lamongan ini terutama. Iya. Jadi targetnya nanti ke luar ya, luar Lamongan ya. Iya, oke. Kalau boleh tahu sekarang Pak, ada berapa outlet di Lamongan ini? Ada kisaran 6 outlet. 6 outlet. Kita coba dari 6 outlet dulu, baru nanti kalau apa namanya, insya Allah dari 6 outlet itu masyarakat Lamongan ini dari grafiknya itu dari minggu ke minggu itu naik terus. Naik terus. Ini kan baru. Ini baru ya. Ini baru. Yang kisaran puasa ya. Awal puasa puasa. Oh, berarti Baru belum puasa. ya. belum lama ya, maksudnya Belum. baru berapa bulan yang lalu ya. Belum. Lama. Kita Hmm. coba dengan inovasi terbaru itu, akhirnya insya Allah rasanya cocok untuk masyarakat Lamongan ini, Iya, cocok iya. di luar Lamongan insya Allah cocok juga. Iya, Gitu. betul, Dan betul. untuk UMKM, untuk Lamongan mungkin Legenda ini bisa dipertimbangkan. Iya, betul. Jadi kalau misalkan nanti Kalau mau ada bisa acara-acara cek gitu ya, ya. untuk Heeh. acara-acara Pemda atau acara-acara kedinasan itu bisa direkomendasikan. Iya, betul. Untuk oleh-oleh bisa, Oleh-oleh bisa. Betul. Jadi untuk acara-acara besar juga bisa. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mau pesan skala besar bisa ya? Bisa. Pak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Dan ini salah satu ini juga mungkin ya cara untuk melestarikan warisan. ciri khasnya atau warisan ya. Warisan Leluhur. kita. Oke, luar biasa. Karena apa Mas ya? Nambahin sedikit. Proses pohonnya ini tumbuhnya lama. Kita sekarang nanam, itu mungkin nanti yang mengunduh hasilnya itu yang manen cucu kita. Oh, Hampir mirip kayu jati. berapa tahun berarti jaraknya itu? Jadi kita mulai nanam itu mulai dari benih ya, benih siwalan yang sudah tua itu 1 tahun lebih baru tumbuh. Padahal dari benihnya saja itu 1 tahun lebih baru tumbuh. Iya. Tulasnya itu. Nah kalau dari kecil sampai sudah bisa mengeluarkan buah siwalan atau bisa mengeluarkan wolong untuk dari jadi legen, kurang lebih antara 20 sampai 25 tahun. 20 sampai 20. Iya. Waduh, luar biasa ya, lama Iya. juga ya. Makanya kan ibaratnya kan warisan leluhur tadi. Karena benar, prosesnya begitu lama. begitu lama ya. Nah kalau ini pun habis kan untuk memulai reboisasi lagi pohon-pohonnya itu kan lama kan. Betul. Oke, nah sekarang saya coba ke Mas Roji. Mas Roji, terkait usaha minuman seperti ini tuh ada ini enggak sih legalitas khusus maksudnya seperti itu gitu Mas? Kira-kira gimana Mas? Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi saya di sini kan sebagai pendamping halal. Jadi kan memang tugasnya mendampingi para UMKM khususnya yang ada di Lamongan. Nah kebetulan niki produknya Pak Imam atau masnya. Jadi kan ini kan legen minuman legen ini kan kearifan lokal yang wajib kita lestarikan Iya, dan betul, kita dampingi masalah legalitas dan perizinan. Nah, kalau minuman ini bisa izin edar dan sertifikat halal itu Bisa ya? bisa masuk di produk minuman seperti legen seperti ini. Jadi memang bisa ya ditempuh untuk masalah itunya ya, legalitasnya ya seperti itu. Namun ada spesifikasi khusus gak sih kalau untuk minuman itu ya selain Iya. Kalau ini bertepatan dengan programnya
BPJPH, yaitu dari turunannya dari Kemenak. Yang mengeluarkan sertifikat halal dulu kan MUI, sekarang ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Nah itu untuk bulan ini kebetulan ada kuota gratis sekitar 300.000 untuk Al Jatim ya. Nah ya ini bisa dimanfaatkan para pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Khusus untuk produk Legen ini kan masuk ranahnya UMKM. Jadi untuk sertifikat halal yang self declare itu pernyataan sendiri mengenai kehalalan produknya. Jadi olahan yang jarang tambahan. Biasanya kalau suatu produk itu kan biasanya kan bahannya terdiri macam-macam bahan. Nah, ini masuk ke ranahnya certificate. Ini kan certificate. Jadi kan ini positif list dari pohon bagong apa ya itu? Bogor ya. Pohon Bogor ini kan nilainya nanti diproses ada tambahan bahan yang membuat ini awet. Jadi ini kan nanti bisa untuk diajukan izin edar dan sertifikat halal. Jadi memang bisa ya gitu kan. Jadi buat para pemirsa juga yang mungkin ingin meniru juga nih usaha seperti ini, jadi tidak perlu khawatir bahwa izinnya itu juga bisa ya ditempuh ya Mas ya. Bisa seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya ini dari Pak Demam ini sendiri ya, memang terkait Legen ini sendiri gitu kan, kan targetnya kan ini besar ya gitu kan. Nah kalau misalkan sudah skala kayak nasional itu sendiri, nah dari Mas Roji ini sendiri hanya itu saja legalitasnya atau ada lagi yang harus ditempuh? Ya, kalau untuk UMKM itu kan minimal yang paling dasar itu sebenarnya kan izin usaha ya. Itu namanya NIB, nomor induk usaha. Jadi ketika orang belum memiliki NIB berarti kan ya tidak bisa dikatakan dia punya usaha. Legalitasnya kan nggak ada. Saya jualan Legen, tapi ketika nanti ditanya mana buktinya jualan Legen, ini ada produk kan kurang secara legalitas hukumnya. Jadi untuk izin pertama kali nanti kan ada namanya NIB. Nah, setelah NIB nanti bisa diproses untuk izin edar, IRT khusus rumah tangga dan sertifikat halal. Jadi fungsinya ketika nanti emang tujuannya ini Pak Imam kan nanti tidak hanya skala lokal kabupaten, jadi kan perlu izin-izin dan legalitas. Seperti kalau jualan online di marketplace atau di sosial media, nanti ketika menampilkan produknya itu biasanya itu ada memasukkan izin aja, ada NIB, ada IRT atau sertifikat halal. Nah ini nanti kita bantu untuk proses izin dan legalitasnya. Jadi nanti saya juga nanti melakukan verifikasi dan validasi dari awal prosesnya, dari pohonnya sampai pengemasan. Jadi kita harus tahu ada produknya apa aja, ada bahan apa aja yang ditambahkan, itu harus konsumen harus mengetahui. Jadi mungkin nanti Legen ini apa ya, tidak halal atau kurang halal karena ada istilahnya mungkin berubah jadi tadi toa. Nah, ketika saya tugas di sini untuk melakukan verifikasi dan validasi produk Legen ini, jadi kan konsumen atau pembeli nantinya kan tidak khawatir karena sudah melakukan proses pengajuan sertifikat halal yang resmi melalui BPJPH. Jadi buat pemirsa yang mau mengkonsumsi Legen yang baik ini sebetulnya nggak usah khawatir karena sekarang sudah langsung juga diawasi sama pendamping halal, dan ini
insya Allah sangat bermanfaat juga ya buat tubuh, selain menyegarkan dan juga itu tadi insya Allah aman untuk dikonsumsi seperti itu. Nah, satu lagi sebetulnya untuk Mas siapa tadi? Maaf. Mas Usman, Mas Usman, ada nggak sih kendala-kendala untuk katakanlah untuk manen ya atau apa sih bahasanya di sini? Deres itu tadi misalkan kalau musim hujan sedikit atau musim panas banyak atau kayak gitu ada nggak sih kendalanya? Ya ada. Memang faktor tantangan kita terbesar untuk panennya itu kan dari faktor alam. Faktor alam yang tadi dari musim kemarau atau musim hujan. Kalau musim hujan itu kan hasilnya deresannya sedikit. Terus rasanya juga nggak seberapa enak. Nggak tahu ya. Makanya kita selama ini mencari atau berinovasi kan akhirnya larinya ke itu. Jadi faktor alam itu penentu dari hasil legen deresan air legen itu sendiri, dan rasa juga pengaruh. Hasilnya musim kemarau tuh hasilnya itu 2 kali lipat dari musim penghujan. Oke, seperti itu ya. Oke, nah baik, terima kasih buat semuanya, untuk sahabat UMKM juga terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa ini Legen Nembae ini dibeli dan juga dikonsumsi, baik itu nanti buat sendiri atau buat acara atau apapun. Kita kalau beli Legen ini itu sama dengan kita melestarikan warisan leluhur. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.